Tidak ada orang yang suka dipersalahkan, sekalipun dia salah. Benar? Dan orang-orang yang suka mempersalahkan orang lain, mempersalahkan keadaan, adalah orang-orang yang dikatakan suka mengkambing hitamkan. Artinya, sekalipun kambing itu warnanya putih, buat dia tetap hitam. Sekalipun orang-orang itu benar, keadaan tidak bermasalah, buat dia semua salah. Tetapi yang menjadi masalah, ada banyak orang-orang yang seperti demikian, suka mengkambing hitamkan, tetapi mereka tidak sadar. Apakah mungkin seperti itu? Mari kita simak cerita berikut ini. Hai teman-teman antusias, kembali lagi bersama saya, Agustina Pramudito, dalam channel yang menghadirkan tips-tips yang menarik, kesaksian hidup, dan cerita-cerita yang pastinya menginspirasi dan memberkati kita semua. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada banyak orang yang tidak menyadari kalau dia suka mengkambing hitamkan segala sesuatu. Bagaimana ceritanya? Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang diminta oleh orang tuanya untuk membersihkan kandang ayam. Tanpa dia sadari, saat dia sedang membersihkan kandang ayam, ada kotoran yang menempel di bagian hidungnya. Setelah selesai dia membersihkan kandang ayam itu, dia bergegas-gegas mencuci tangannya, tetapi dia tidak mencuci mukanya. Dia cepat-cepat keluar karena dia sudah berjanji untuk bertemu dengan temannya. Sesampainya dia di rumah temannya itu, dia masuk, kemudian dia mengamat-ngamati. Dia mengendus-ngendus. Dia berkata dalam hatinya, rumah ini begitu bersih, rapi, tertata begitu baik. Tetapi mengapa baunya begitu tidak enak? Aromanya sangat tidak menyenangkan. Bau busuk di mana-mana. Lalu setelah bertemu dengan temannya, akhirnya dia pamit. Dan kemudian dia berencana untuk pergi ke sebuah warung dan membeli minuman. Sesampainya dia di warung, dia kemudian juga berkata, kenapa warung ini begitu jorok? Bau sekali, sangat tidak nyaman. Akhirnya pemuda ini membatalkan untuk membeli minuman tadi. Dan dia pulang. Dalam perjalanan menuju pulang, sepanjang perjalanan, dia terus mencium aroma yang tidak enak itu. Aroma yang begitu bau yang membuat dia tidak nyaman. Dia bertemu dengan orang-orang. Dia melintasi jalan-jalan. Sambil dia berkata, semua orang ini jorok. Baunya tidak enak. Mengapa baunya begitu tidak menyenangkan? Semuanya bau. Sampai akhirnya dia tiba di rumah. Sampai di rumah pun, dia masih bingung. Mengapa di rumahku juga begitu bau? Mengapa aromanya begitu tidak sedap? Dia terus menggerutu, sampai akhirnya dia bertemu dengan cermin. Ketika dia bertemu dengan cermin itu, dia terkejut. Karena ternyata ada kotoran ayam yang menempel di dekat cuping hidungnya. Ternyata bau tidak sedap itu, bau yang tidak menyenangkan itu, berasal dari dirinya sendiri. Dari cerita yang sangat singkat dan sederhana ini, pelajaran apa yang bisa kita dapat? Ada banyak orang-orang yang seperti pemuda tadi, suka menyalahkan orang lain, suka menyalahkan keadaan, terlebih suka menyalahkan Tuhan. Mereka sering berkata seperti ini, itu sih karena bosku suka semena-mena, timku bodoh semua. Aku susah menjadi orang sukses karena orang tuaku miskin. Lihat, dia orang tuanya kaya, makanya dia bisa berhasil. Aku tidak kuliah sih. Itu karena dia punya banyak koneksi, makanya dia bisa lolos. Dan banyak lagi perkataan-perkataan yang selalu menyalahkan segala sesuatu. Ada banyak orang-orang tidak sadar seperti itu. Buat dia, semua orang salah dan semua menjadi serba salah. Teman-teman,
Ingat, jikalau satu jari menunjuk kepada orang lain, maka ada 4 jari yang sedang menunjuk kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan bau yang tidak sedap itu, seperti pemuda tadi, itu berasal dari dirinya. Salah atau kesalahan-kesalahan itu bukan berasal dari orang lain, bukan berasal dari keadaan, apalagi dari Tuhan. Tapi kesalahan itu dari diri sendiri. Kita seringkali menuntut orang lain harus sesuai seperti kita, hingga kita merasa tidak nyaman dengan semua orang. Mari kita sadar, karena kata firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat 12 dikatakan, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Kita sudah dengar apa kata firman Tuhan, bahwa orang yang mulutnya serong, mulutnya suka mempersalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, dan suka menunjuk-nunjuk. Dikatakan, orang itu tidak berguna dan sangat jahat. Mengapa dikatakan tidak berguna dan sangat jahat? Karena orang itu berbahaya. Semua bisa menjadi salah. Jika ada yang saat ini suka mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain, terlebih suka mempersalahkan Tuhan, berhati-hatilah, karena hidupmu tidak menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidupmu jauh dari segala berkat. Jika engkau ingin hidupmu menjadi berkat, bahkan mendapatkan berkat daripada Tuhan, mari mulailah bercermin kepada firman Tuhan. Mulailah memperbaiki diri dan sesuaikan hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Maka hidupmu akan beraroma sangat harum. Hidupmu menjadi berkat, wangi bagi banyak orang, memberkati banyak orang, dan nama Tuhan pastinya dipermuliakan. Puji Tuhan, jikalau apa yang saya bagikan saat ini memberkati, menginspirasi, dan berguna memperbaiki diri kita. Terus dukung channel ini, dan salam antusias.